Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad David Kurniawan, NIM 08011285300048 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Prodi Matematika Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk menyelesaikan tugas Pascal nomor pertama, yaitu membuat program mencari akar-akar persamaan kubik. Jadi user melakukan input nilai A, B, C, dan D, kemudian program itu mencetak X1, X2, dan X3 dari hasil perhitungan. Oke, yang pertama kita pasti tuliskan struktur Pascal. Headernya itu adalah program. Misalkan di sini program namanya akar kubik. Skor kubik. Nah, misalkan. Oke. Nama programnya program akar kubik uses math. Oke, kenapa di sini kita menggunakan uses math? Kita harus ingat pada unit-unit pada Pascal itu terdapat juga unit math. Unit math itu digunakan untuk operasi matematika seperti akar, pangkat, sinus, dan sebagainya. Oke, selanjutnya itu var A, B, C, dan D itu datanya adalah real, titik koma, selanjutnya X1, X2, dan X3 itu juga real, titik koma, selanjutnya P, P, Q, dan diskriminan. Real juga, titik koma. Nah, PQ dan diskriminan ini adalah variabel bantu digunakan untuk melakukan perhitungan akar-akar kubik ya. PQ, diskriminan, real juga tipenya. Selanjutnya begin. Sini kita input, tuliskan sini readlen agar dapat menginputkan nilai A, B, C, dan D, titik koma. Selanjutnya itu ada sini kondisi pernyataan kondisi apabila if apabila A lebih sama dengan 0, then maka lakukan return nilai A tidak boleh 0. Ya jelas A tidak boleh 0. Bagaimana kita ingin mencarinya apabila nilai konstanta awal kubik saja tidak ada? 0. Tidak boleh 0. Oke, nah titik koma, selanjutnya readlen ini digunakan, kita tuliskan itu untuk menunggu user itu menekan enter ya sebelum menutup program. Oke, di sini kita akhiri program tersebut dengan exit, titik koma. Di sini kita end saja. Bikin. Oke, apa? Oke, selanjutnya di sini P titik sama dengan itu sama dengan untuk penugasan P. Oke, sini kita lihat P, Q, dan diskriminan digunakan untuk menentukan akar-akar persamaan kubik. Itu P itu adalah 3AC min B kuadrat per 3A kuadrat. Q itu 2B pangkat 3 min 9ABC plus 27A kuadrat
D per 27A pangkat 3. Dan yang terakhir itu diskriminan, itu adalah Q per 2 dikuadratkan ditambah P per 3 dipangkatkan 3. Oke, kita potong saja di sini, berarti P dalam kurung 3 dikali A dikali C minus B kuadrat minus B dikali B dibagi dengan 3A kuadrat, berarti dalam kurung 3 dikali A dikali A. Oke, titik koma. Selanjutnya itu Q kurung lagi 2 dikali B pangkat 3, berarti 2 dikali B dikali B dikali B minus 9 dikali AB dikali A dikali B dikali C dikali A dikali B dikali C ditambahkan dengan 27 A kuadrat D, berarti dikali A dikali D. Selanjutnya dibagi dengan 27 dikali A pangkat 3 dikali A dikali A dikali A. Oke, selanjutnya diskriminan titik 2 sama dengan diskriminan itu dalam kurung Q per 2 dikuadratkan, berarti Q per 2 dikalikan lagi dengan Q per 2. Oke, ditambahkan dengan dalam kurung P per 3 dikali lagi kurung P per 3 dikali lagi dalam kurung P per 3 titik koma. Oke, sini kita masuk ke pernyataan kondisi lagi. Apabila diskriminan itu kurang dari 0, maka lakukan tuliskan ya, lalu tuliskan sini, misalkan sini tuliskan diskriminan negatif persamaan tersebut memiliki akar imajiner. Jangan lupa itu diapit oleh string ya, string. Oke, titik koma. Selanjutnya ini ada return, ada exit, selanjutnya WN. Oke, sini masuk sini mencari akar X1 itu menggunakan X1. Nah, jadi rumus untuk mencari akar-akar persamaan kubik itu yang pertama itu rumusnya adalah akar pangkat 3 dari min Q per 2 ditambah akar dari diskriminan tersebut ditambahkan lagi dengan akar pangkat 3 dari minus Q per 2 ditambah akar dari diskriminan lagi. Jadi di sini karena akar itu kan berarti perpangkatan ya, pangkat. Misalnya berarti akar pangkat 3 berarti itu 1/3 dong. Ya, jadi kita sama saja dengan di dalam unit mat itu power AB. Berarti menghitungnya A pangkat B, berarti kita gunakan sintak power. Di sini min Q ya. Min Q per 2 ditambah
ditambah square diskriminan. Oke, di sini koma kasih 1/3 karena kan akar pangkat 3 itu artinya akar pangkat 3 itu artinya pangkat 1/3. Oke, ditambahkan lagi dengan power lagi, dalam kurung lagi, min ki per 2 ditambahkan lagi dengan square dalam kurung diskriminan sini di sini koma 1/3 koma. Selanjutnya x2 itu minus x1 per 2 ditambah square 3 per 2 koma x3 berarti minus x1 per 2 minus square 3 per 2 titik koma. Berarti selanjutnya x1 telah rumusnya telah ada, dan x2 x3 ini kenapa lain gini. Jadi konsepnya itu x2 dan x3 itu adalah cara-cara lain menentukan akar-akar persamaan kubik apabila x1 telah ada. Jadi kan kita tadi telah mencari x1 dahulu, berarti ya jelas x1 kan akan tampil duluan. Maka karena telah tampil duluan, jadi kita bisa masukkan saja loh rumus ke x1 x3. Jadi gitu. Di sini right line string akar x1 T2 koma x1 titik 20 titik 22. Nah, maksudnya titik 20 titik 22 itu maksudnya itu hasil eksekusi program tersebut akan dibulatkan dua angka di belakang koma saja. Di sini right line kurung akar x2 t2 x2 t2 titik 0.22 sebentar. Lanjutnya sini right line lagi Oke, coba kita eksekusi dahulu, kita run. Oke, berhasil. Di sini kan kita user harus menginputkan 4 bilangan ya, A, B, C, dan D. Ya, kita harus menginputkan bilangan A, B, C, dan D. Misalkan sebentar. Oke, misalkan di sini nilai A-nya misalkan di sini 2.
Selanjutnya sudah A-nya 2, B-nya misalkan 4, C-nya misalkan 6, D-nya misalkan 8. Enter. Oke, di sini muncul jadi akar X1 0,8 kosong, akar X2 0,46, akar X3 minus 1,27. Oke, maka program tersebut berhasil memberikan output itu menampilkan akar-akar persamaan kubik ya, menggunakan rumus-rumus yang telah kita tuliskan tadi. Oke, saya rasa cukup sekian penyelesaian tugas nomor 1 pada bab Pascal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.